Saudara-saudari sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Radio Petra, hari ini bangsa Indonesia bersukacita sebab memperingati hari lahir Pancasila. Mari kita tangguhkan semangat kebinekaan, jaga kesatuan dan persatuan NKRI. Edisi Embun Pagi, Kamis 1 Juni 2023, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini karena Injil berdasar dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon penyertaannya. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dalam kerendahan hati kami, mengucapkan puji syukur dan hormat kepadamu atas kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Setelah kami Engkau perkenankan berbaring beristirahat, saat pagi yang cerah ini Engkau sudah membangunkan tubuh dan jiwa kami. Bahkan Engkau juga memberikan hari yang penuh pengharapan akan kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami bersama mengkhususkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui Embun Pagi. Kiranya Bapa berkati agar kami dapat mendengar, demikian juga kembali merenungkan panggilan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini hendak kita baca dari kitab 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu,
karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun saudara berada yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersaksi bukanlah pilihan. Bersaksi itu adalah kewajiban, atau dengan kata lain, sebuah keharusan. Tentu saja kita bersaksi tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kesaksian kita akan diterima atau ditolak? Itu adalah urusan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Jangan hal ini kemudian menjadi penghalang kita. Saudara, kendala utama yang menjadi penghalang orang untuk bersaksi biasanya adalah rasa malu. Rupanya pada waktu itu, seorang Timotius pun diliputi rasa malu yang kemudian mengakibatkan semangatnya bersaksi menjadi kendor. Mengapa ia merasa malu? Penyebabnya ternyata karena Paulus, bapa rohaninya, saat itu berada dalam penjara. Berada dalam penjara bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi oleh karena memberitakan kabar baik, kabar sukacita atau Injil. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, memberitakan kabar sukacita dari Tuhan itu memang merupakan tugas panggilan penting yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Mengapa? Karena hanya oleh Injil Kristuslah orang itu dibenarkan, dituntun dalam keselamatan. Begitu pentingnya peran Injil bagi kehidupan Rasul Paulus, sehingga ia merasa berhutang. Maka ia memberi diri untuk memberitakan Injil, bahkan Rasul Paulus rela menderita demi Injil. Waktu itu Paulus berada dalam penjara. Ia tetap setia kepada Kristus. Ia tetap setia untuk mengemban tugasnya. Ia percaya bahwa Allah itu memakai dia di tengah berbagai situasi yang dia alami. Paulus yakin bahwa jika Tuhan telah mempercayakan kepadanya tugas sebagai pemberita Injil, maka Allah akan memelihara, Allah akan melindungi apa yang telah dia percayakan sampai harinya tiba. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu apa yang dapat kita pelajari dari kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita? Yang pertama adalah panggilan Tuhan bagi Paulus itu terutama karena semata-mata kemurahan dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatannya. Kedua, Rasul Paulus melakukan tugas Tuhan secara bertanggung jawab dan benar. Dapat kita artikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu totalitas, artinya tidak setengah-setengah. Yang ketiga, saudara, adalah Rasul Paulus seorang pelayan Tuhan yang rajin, dan dia terus belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh
sehingga dipercaya oleh Tuhan menjadi rasul dan guru. Dan inilah panggilan profetis yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Paulus itu dibentuk oleh Tuhan melalui berbagai kesukaran dalam hidupnya. Penderitaan dan penolakan dalam pelayanan yang sering ia alami. Namun demikian, Paulus tidak mundur atau meragukan Tuhan. Sebaliknya, saudara, tantangan yang harus dihadapi membuat Paulus semakin bertekun dan semakin bersemangat untuk melayani. Bahkan dalam bacaan kita, hukuman penjara pun tidak mampu menghentikan pelayanannya. Ia menguatkan pelayan-pelayan yang lain, termasuk juga anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus mampu menyikapi setiap tantangan sedemikian rupa karena ia mengenal Tuhan yang ia percaya sebagai sumber keselamatan. Paulus percaya Tuhan akan senantiasa memeliharanya. Ia juga percaya ada maksud baik dari Tuhan di balik situasi yang sulit yang harus dihadapinya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan dengan Yesus benar-benar telah mengubah kehidupan Rasul Paulus yang dahulu dia membenci Tuhan Yesus dan juga membenci pengikutnya. Akhirnya ia mengasihi Tuhan Yesus dan dia sungguh mencintai Tuhan Yesus. Injil, kabar sukacita yang telah dia terima itu dalam karya Kristus, kemudian menegaskan tekad dan semangatnya. Dia berkomitmen untuk melayani Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya adalah untuk melayani kehendak Tuhan. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat berkembangnya kekristenan telah membuka begitu banyak kesempatan kepada setiap umat Tuhan untuk kemudian mau terlibat aktif dalam pelayanan. Pekabaran Injil, kabar sukacita di dalam lingkup terbatas sudah mulai digerakkan di antara mereka yang bukan dikatakan sebagai misionaris. Membawakan renungan firman Tuhan pun telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan teologi. Namun tentu saja, semuanya itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bagaimanapun kita semua perlu belajar, bukan hanya mengenai cara kita menyampaikan, tetapi juga mengenai kebenaran pesan-pesan apa yang harus kita sampaikan kepada dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk tidak malu bersaksi tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Selamat bersaksi, saudara-saudara. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan embun pagi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami bersyukur saat ini Engkau sudah mengingatkan tugas panggilan kami sebagai umat milik Tuhan untuk dapat memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada orang lain. Mampukan kepada kami untuk tidak malu bersaksi tentang Kristus Yesus, Tuhan kami, yang telah mengalahkan kuasa maut dan memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya
kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntun dan menyertai kami, anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, baik dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan bersama dengan umat Tuhan, dengan jemaat Tuhan, ketika kami bergaul, berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, demikian juga di tengah-tengah pekerjaan kami, cara hidup kami yang benar, cara hidup kami yang baik, itu merupakan bentuk kesaksian yang harus kami nyatakan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini pun kami Engkau perkenankan seluruh bangsa Indonesia merasakan berkat-Mu melalui peringatan Hari Lahir Pancasila. Kami ingin mengokohkan, menumbuhkan semangat kebinekaan, juga menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui Pancasila ini menjadi pemersatu bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kami mau serahkan untuk perjalanan hidup kami di hari ini di dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Demikian juga Radio Petra yang terus dapat memberitakan dan juga menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami, terlebih ketika kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin menyambut sukacita hari ini, kami ingin menyambut berkat-Mu dalam kehidupan kami hari ini, di dalam kasih kemurahan Allah Bapa, Putra, dan Rohul Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian embun pagi hari ini, Kamis 1 Juni 2023. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat bagi kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Saya, Pendeta Agung Budiarta, dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.